KKN kuliah kerja nyata. Oh, bukannya KKN bukan, politik ya? Bukan yang 98 KKN itu bukan. Oh, bukan. Kita anti KKN. Anti KKN. Nah, bisa jelasin nggak kenapa kok backgroundnya itu seperti bangunan Renaissance ya? Zaman Renaissance, terus ada singa, tapi singanya itu Kuncinya di keharmonisan. Kita bingkai dengan keharmonisan. ya. Oke, nanti ada kayak bunga dan macam-macam ini akan bertebaran di sekitar kita. Kalau kita bersatu dan berharmonis. Kebetulan beliau hanya 2 hari akan kembali ke Jogja lagi untuk mempersiapkan pameran Art Jakarta Garden yang akan diselenggarakan 7 sampai 12 Februari ini. Nanti lukisan ini akan dipamerkan di Art Garden. Selamat sore, hari ini kita kedatangan artis dari Jogja, Hairudin Rodin. Ini mari kita memperkenalkan. Ya. Hairudin, apa kabar? Baik, baik. Iya, selamat datang di Art Corridor. Ya, terima kasih Pari sudah diundang di Art Corridor. Iya. Semoga kita semakin seru di sini. Iya, makin seru ya. Oke. Iya. Jadi Hairudin ini gimana kok bisa dari ikip ke seni? Wah, ini menarik juga. Dari guru seni ke seniman ya. Benar. Jadi semangat atau bakat seni itu dari kecil, Pak. Oh. Dari kecil, dari SD itu saya sudah melukis di Ponorogo macam-macam. Kelas 1 SD sudah senang. Wah. Punya buku gambar, kita sobek buku di tengah-tengahnya buku garis yang buku tulis itu kita sobek gambar itu. Wah. Tapi orang tua tidak begitu mendukung karena mungkin keterbatasan ekonomi dan macam-macam. Berkembang menjadi sekolah menengah itu juga tidak mendapat dukungan yang Nggak tersalurkan ya. SMA apalagi gitu kan. Akhirnya daripada saya lontang-lantung tidak ada istilahnya kegiatan yang positif, nyari teman-teman yang mau mendanai saya untuk membelikan kanvas dan macam-macam. Biar saya gratisan skill saya tumpahkan di kanvas yang gratisan itu. Jadi belum sekolah seni waktu Belum itu. sekolah seni, sekolah seni. Masih otodidak ya. Masih otodidak. Begitu kuliah pun demikian. Kuliah sampai semester 5 ternyata karena mau kuliah seni itu tidak ada biaya dari orang tua juga tidak ada, maka saya terpaksa dengan kuliah seadanya. Kuliah sambil bekerja. Jadi ikip ya. Di Jadi guru ya. Jadi guru. Di semester 5 itu Pak Ali, semangat untuk melukis itu berontak lagi. Ya. Saya harus jadi seniman. Melukis di rumah. Kuliahnya mulai nggak diperhatikan. Materinya sudah nggak menarik juga. Iya. Materinya kalau dengan melukis itu. Sampai saya KKN, PPL kalau dulu itu kayak magang itu di sekolah. KKN apa itu? KKN kuliah kerja nyata. Oh, bukannya KKN politik ya? Bukan yang 98 KKN itu bukan. Oh, bukan. Kita anti KKN. Anti KKN. Anti KKN kuliah kerja nyata di pengabdian di masyarakat itu. Di situ di rumahnya warga yang kami tempati untuk tidur itu aku melukis di situ. Saya punya istilahnya keyakinan karya ini mesti laku. Nah, nanti saya belum bayar ini belum bayar biaya untuk kuliah kerja nyata ini yang di lapangan itu. Kalau tidak lukisan ini tidak laku, saya nggak akan bayar karena nggak punya uang. Ya. Jadi besok lukisan ini sudah jadi, tak jual saya buat bayar ke kampus. Ternyata laku. Dari seperti itu akhirnya PD-nya mulai naik lagi. Berarti aku bisa menjadi seniman. Hidup dari sini aku bisa. Semakin pede begitu lulus juga gitu, saya bayar dari lukisan. Semua di semester 5 ke atas itu sampai wisuda bayar sampai. Setelah itu ngajar. Sudah dapat ijazah untuk S1-nya saya ngajar 4 tahun. Pagi sebelum ke kantor itu, ke sekolahan, aku melukis. Dari jam 4 pagi sampai jam 7. Sudah jam 7 sudah selesai, baru ke sekolah.
Pulang dari situ juga gitu, habis Lukis mandi, lagi. lukis lagi sampai malam. Oh, Saya kembangkan gitu, masuk otodidak. Belajarnya ke teman-teman yang ya kurang lebih jarak rumah saya dengan rumah teman yang bisa ngelukis itu antara minimal 50 km. wih, 50, ada yang 60. di mana itu di waktu itu? Kalau waktu itu saya Di mukimnya di Jombang, Jombang. saya itu ke Kediri yang perbatasan dengan Blitar. Oh, Atau berguru ke teman-teman itu yang di Lamongan itu jaraknya antara ya 60-an 70 kilo lah. Lamongan. baru ada Kabupaten sebelah. sebelah, baru ada teman melukis Banyak ya. teman yang melukis. Saya pengen belajar dengan teman yang hidupnya dari lukisan. Oh, Bukan cuma sekedar bisa ngelukis, tapi hidupnya profesional ya. profesional. Ya. Ketemulah dengan teman-teman yang jauh-jauh itu. Di sela-sela saya kerja, pulang kerja saya ketemu. Cuman lihat aja, catnya pakai ini. Serinya berapa, nomor berapa, warna apa, warna kulit apa. 1 jam, 2 jam, pulang. 1 jam pulang, di rumah praktek. Kok belum bisa, besok kesana lagi. Oh, Naik motor butut itu. Kayak gitu. Sampai saya menemukan komunitas baru, yaitu di Surabaya. oh, Saya di Surabaya. waktu itu sudah pindah ke Surabaya, Pindah ke Surabaya karena merasa di Jombang itu terlalu jauh dengan teman-teman. teman-teman Jauh belajarnya juga dari komunitas pelukis gitu. nyari komunitas yang lebih besar di Surabaya. Begitu Surabaya saya gabung dengan teman-teman, ada pelukis-pelukis realis itu. Saya saya mengikuti di grup itu, di komunitas itu sambil belajar di situ, sharing bareng-bareng. Oh, itu komunitas otodidak semua. Tidak semua, hanya Oh. satu yang lulusan IKIP seni rupa. Oke, IKIP seni rupa nah itu sebagai kakak kita Iya. sharing itu. sharing gitu Sharing ya. itu. Sampai bisa melukis realis, bahkan mendekati ke hyperrealis karena pori-pori juga diperhatikan dan macam-macam. Oh, Sudah sampai di situ ada pameran 2 kali, merasa kurang. wah, Aku kok belum sekolah di seni. seni. Ya. Keinginan lama muncul lagi itu, berontak lagi. Hijrahlah ke Jogja. Jogja. Oh. Sama sudah punya anak 2 itu, pindah semua. Wah, Pindah semua. Hasil tabungan di Surabaya itu hasil jual lukisan ya. iya, lukisan itu bisa beli ini, saya jual semua. Jadi berangkat ke Jogja itu mulai dari nol lagi. Oh, Gabunglah dengan teman-teman isi. isi 4 tahun diisi ya. Saya nggak sampai lulus Pak. Oh, nggak sampai lulus. Sampai lulus, tapi saya punya keyakinan bahwa walaupun saya tidak lulus, tapi harus bisa menyelesaikan satu pameran tunggal. Oke. Sebagai tebusan saya tidak bisa menyelesaikan di tugas akhirnya. Saya harus menugasi diri saya sebagai tugas akhirnya itu pameran tunggal. Ya terlaksana dengan baik. Dan Oh, para dosen-dosen juga lumayan pada apresiatif gitu sama karya-karya. Itulah saya temukan yang namanya dot atau circle-nya itu. Circle itu saya temukan itu, saya istilahnya bersepakat pada diri saya sendiri, saya harus menemukan icon diri saya sendiri. Setelah ketemu ikonnya, saya harus tunggang. Ini adalah sebagai tebusan tugas akhir saya. tugas akhir yang padahal lebih gede ya. Lebih Pameran tunggal sama tugas akhir kan pameran tunggal lebih punya biaya yang ya lebih perlu biaya yang lumayan, persiapan yang lebih banyak. iya betul. Saya mengambil standar yang di atasnya. Oh, jadi bukan nggak lulus tapi melebihi dulu. Saya berupaya itu. Ya, secara hitam di atas putih atau ijazahnya saya nggak punya, tapi bagaimana kemampuan skill saya, kesenimanan saya itu bisa diadu. Ya, tapi kata Rocky Gerung kalau ijazah itu kan hanya membuktikan bahwa pernah kuliah. Pernah kuliah. Tapi belum tentu melukisnya berhasil. Masuk. Ya. Ya kurang lebih seperti itu lah, Pak. Buktinya sampai sekarang saya bisa duduk di sini bersanding dengan Pak Ali ngobrol Waduh, disupport dengan Linda Galeri ini berarti membuktikan bahwa saya
Ya bisa lah dikatakan seniman. Oh bagus, 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 bagus. Nggak muluk-muluk tapi ya sama-sama lah. Iya, iya, iya. Ya, Jadi kita- tunggal sudah sering nggak? tunggal baru sekali Pak Ali. Oh sekali. Baru sekali. Harapan kedepannya kan lebih sering lagi dan lebih memukau lagi di Iya, 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 iya. Ya nanti tadi rencana bulan Juli ya akan pameran di Linda Gallery yang di Pantai Indah Kapuk. Oke, siap. Wah, nanti 4 bulan kemudian pameran di Singapura. Nanti 2024 kali ya. Iya. Baru ke Beijing ya. Wah, luar biasa. Ya. Tapi di apa kan sering di art fair udah beberapa kali kan. Ya, art fair, terus kalau pameran bersama di galeri-galeri yang lain dulu juga sudah sering, artinya dalam setahun saya tidak pernah vakum. Oh iya. Vakum untuk berpameran, vakum untuk berproses itu tidak. Iya, Semua iya. berusaha setiap hari itu menggali potensi, ada kemampuan apa, ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa dimunculkan menjadi karya saya itu apa, itu Iya, iya, iya. tetap ada. Termasuk yang sekarang ada dunia digital, saya juga akan melihat itu. Iya, iya. Jadi saya perlu mengikuti. Iya. Nah, kemarin saya lihat karya yang lama dengan karya yang sekarang, wah itu suatu lompatan yang luar biasa itu. Iya, terima kasih Pak Ali. Iya, betul-betul luar biasa. Nah, bisa menemukan nanti kita bahas lukisan yang baru ya. Iya. Jelasin ke nanti pemirsa atau teman-teman yang nonton ini idenya, konsepnya, apanya, kenapa kok bisa menemukan ini selain yang tadi apa? Circle-nya. Circle. Oke, coba kita melihat langsung lukisannya. Oke. Dan ini salah satu lukisan yang menurut saya cukup fenomenal dan ini belum pernah dipamerkan. Yang kalau nggak salah ini yang akan nanti dipamerkan Februari di Art Garden ya, Art Jakarta Garden ya, salah satu lukisannya ya. Iya. Nah, bisa jelasin nggak kenapa kok backgroundnya itu seperti bangunan Renaissance ya, zaman Renaissance. Terus ada singa, tapi singanya itu bukan realis, tapi Ada brushstroke-nya. brushstroke. Dan brushstroke-nya itu yang berani, besar, dengan warna kombinasi yang hebat. Terus ada ikonnya itu ya bulat-bulat tuh. Ikonnya ini nggak boleh ketinggalan. Oh, Begitu lihat ke ruangan kayak gini, wah, baru ini. Itu coba kan, lihat ikonnya nih. ini salah satu untuk mendeteksi. Wah, ini Guaridin. Iya. Dari kejauhan sudah melihat. Jadi Ikonnya kalau ya. kayak Pak Ali itu, wah ini Pak Ali. Ya, 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 ya. saya tanya siapa dulu. Kita sudah kenal dari kejauhan. Ya, Keren. ya, ya. Say hello-nya udah dari kejauhan. Oh ini. Ya, ya. Ini Pak Ali. Jadi kenapa ada bangunan-bangunan yang tinggi? Jadi saya sebenarnya tidak memunculkan ini Renaissance dan macam-macam. Ini memunculkan bangunan yang tinggi. Oh, bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi yang megah itu saya istilahnya saya buat idiom bahwa ini adalah sesuatu yang memberi ruang yang cukup oksigen dan macam-macam ke jiwa seseorang. Oke. Kalau bangunan yang tinggi biasanya banyak yang juga tempat-tempat peribadatan. Ya, ya, Di ya. situ orang menemukan ketenangan. Oke. Di situ menemukan pencerahan, menemukan pemikiran yang tinggi, Yang tinggi. pemikiran yang besar. Nah, di sini harapan sebagai saya untuk memunculkan ini adalah orang itu kayak masuk di ruang yang tinggi banget, sehingga luas pemikirannya. Ya. Singa ini sebagai sosok penguasa atau sosok istilahnya Simbara. itu memang dia punya pemikiran yang tinggi, Iya, iya. pemikiran yang luas, Ya. tidak sempit.
Makanya bisa jadi raja Bisa hutan. menjadi raja. Dia juga harus colorful. Oh, Bisa apa saja. Ada apa istilahnya rakyatnya yang merah, ada yang biru. Itu ada di dirinya semua. oke, oke. Karena dia adalah raja, apa istilahnya petualang. Saya simbolkan dengan burung bangau. Burung bangau. Iya, iya, iya. Dia harus setiap hari itu harus apa istilahnya berterbang dari tempat ke tempat yang lain itu dengan jarak yang cukup jauh. Oh, Saya simbolkan itu. Itu saya elaborasi, saya gabungkan jadilah ada bulunya, ada apa. Ini sudah wilayahnya ke wilayah kontemporernya, Pak. iya, Sehingga iya. bukan realis yang Singa, enggak. ya, ya, Ini yang ya. masuk di Singa yang dalam pemikirannya seniman, Mas visualnya. seniman Ya. visualnya singa itu ya beginilah ya. Singa ya begini, singa yang Ya, ya, yang ya. raja apa istilahnya petualang ya kayak gitu. Tualan, ya, ya, ya. Nah ini bulat-bulatnya ini menarik ini. Saya lihat ada suatu keistimewaan di sana itu. Warnanya bervariasi, Colorful, ya. colorful, dan kok nggak ada putus-putusnya itu. Nggak ada sambungan itu. Nggak ada sambungan. Tetap Bisa lihat nggak coba di tetap nggak ada pusat? sambungan, tapi prosesnya masih proses konvensional aja sebenarnya. Tekniknya konvensional. Tapi hasilnya, look-nya itu luar biasa. Perlu latihan itu. Perlu latihan, jam terbang balik. Oh, jadi bukan langsung dapat ya? Kalau langsung dapat itu banyak yang dapat nanti. Iya, Dapatlah ini. Oke, sekarang coba kita ke berikutnya nih. Nah, ini juga menarik. Tapi ini sama backgroundnya ya kan, ada sedikit abstrak dan ini burungnya masih ada. Tapi ini kuda. Dan kudanya itu bersayap nih. Wah, gimana nih filosofinya? Filosofinya seperti yang saya terangkan tadi, jadi gedung ini saya anggap Suatu pemikirannya. wilayah seperti orang itu menuju ketuhanan. Menuju ketuhanan. Orang itu menginginkan kebebasan apa istilahnya rohani, kebebasan jiwanya untuk menghadap Tuhan. Oke. Kuda ini saya ibaratkan sosok atau umat yang kuat keimanannya. Jadi kekuatannya itu dia bisa terbang untuk menuju Tuhannya, untuk menemui Tuhannya. Oh, kuda aja larinya sudah kenceng. Kuda kenceng ada Dikasih sayap lagi, waduh. kayak gitu. Ini lawan sama Ferrari bisa kali ya. Punya cingkrangnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi karya-karya saya hampir ke arah ke urusannya kerohanian dikit. Kerohanian. Sebenarnya kalau disambungkan seperti itu, Pak. Jadi ada spiritualnya Ada lah. spiritualnya. Itu tapi versi seniman, tapi Versi. di karya itu kan multi tafsir. Mufti Tarsir. Monggo mau ditafsirkan kayak gini. Ada yang menafsirkan, ini nampak di keindahannya yang kayak gini, monggo. Nonggo. Tapi secara apa penilaian dari seniman kurang lebihnya demikian. Tapi artistiknya masih dapat. Artistik tetap dapat, jadi dinikmati masih enak, Masih nyaman. enak. Nah, dari artistik yang meliuk-liuk itu monggo, silakan imajinasi sendiri juga. Ya, ya. Konseptualnya juga ada. Ya. Luar biasa. Yuk kita ke yang lukisan berikutnya ini. Ya. Nah ini kuda, ya kan? Tapi kuda ini kelihatannya rambutnya itu ini. Tapi di sini ini selain yang putar lingkaran ini ada lingkaran besar, Ada lingkaran besar. dan ada suatu infinity atau apa ini? Infinity semacam kayak ikatan. Kalau di apa namanya Kayak rantai itu ikatan. Ini saya buat ketika setelah adanya pandemi. Oh, Jadi saya merasakan betul pandemi itu sangat berimbas pada diri saya pribadi sebagai seniman. ya. Di situ sangat menyekat. Makanya saya lukiskan seperti ini. Kuda ini adalah sosok seseorang, bisa dikatakan seniman atau yang apalah. Itu figur yang rapuh waktu itu. Tapi disuruh untuk bergerak terus.
disuruh untuk berwarna-warni terus. Padahal kita harus menantang apa pandemi dan macam-macam. Kondisinya yang tidak menentu itu, nah, harapannya itu di sini, di rantai yang pada waktu itu di masa pandemi itu retak atau bahkan tidak solid lagi. Harapannya seperti rantai lagi, solid lagi. Oke, jadi suatu makhluk, suatu keadaan yang akan menuju suatu yang kesulitan lagi. Ini wah, satu doa juga di sini, Pak. luar biasa. Harapannya jadi suatu doa dan ternyata sekarang tercapai doanya. Oke, ini satu lagi luar biasa. Nah, ini agak beda. Ini kayak ada kelembutan di sini. Saya kalau melihat ini dua ikan yang saling sayang menyayangin, ya kan? Nah, ada mawar dan ada frame ini atau gimana coba? Iya, semacam frame. Kita dibingkai dengan kemesraan, keharmonisan, Pak. Iya. Kalau orang itu sudah dibingkai dengan keharmonisan, entah itu di tempat kerja atau di keluarga, semua akan dapat. Artinya semua akan kita miliki. Kuncinya di keharmonisan. Kita bingkai dengan keharmonisan. Ya. Oke, nanti ada kayak bunga dan macam-macam ini akan bertebaran di sekitar kita. Kalau kita bersatu dan harmonis. Ya, jadi ini dua ikan ini menunjukkan suatu keharmonisan, ya suatu makhluk yang berwarna-warni, cantik, hidup berharmonis, sehingga lingkungannya juga berbunga-bunga. Bunganya emas juga. Iya. Bunga emas lagi ya. Oh iya. Tapi lingkarannya nggak ketinggalan ya. Ketinggalan itu sebagai trademarknya. Iya, trademark. Jadi di dalam suatu bingkai. Jadi betul-betul ini kalau ini di suatu ruangan mudah-mudahan akan membawa energi harmonis. Amin. Luar biasa. Memang jadi ini bukan hanya suatu lukisan tapi ada filosofi, ada narasi yang cukup mendalam di dalam ini ya. Oke, waduh, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Semoga nanti ada lukisan baru kita bahas lagi. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih kepada Hairudin yang telah datang di Jakarta, ya kan. Kebetulan beliau hanya 2 hari akan kembali ke Jogja lagi untuk mempersiapkan pameran Art Jakarta Garden yang akan diselenggarakan 7 sampai 12 Februari ini. Nanti lukisan ini akan dipamerkan di Art Garden supaya nanti pengunjungnya tahu apa sih filosofi di dalam lukisan itu. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam.